Sekarang kita masuk di bulan Zulqaidah, tanggal 10. Salah satu bulan min arba'atil hurum. Salah satu bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita udah pada tahu dah tuh, ya. Bertepatan, ini sebetulnya ada kejadian momentum besar dalam sejarah Islam. Ya waya-waya gini nih. Waya-waya gini. Bulan Zulqaidah atau Zulqa'dah. Ada yang namanya Perjanjian Hudaybiyah. Pernah dengar? Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh orang musyrik kafir Mekah dengan orang muslim di bawah pimpinan Rasulullah SAW di kota Madinah. Dibuat oleh kedua belah pihak, tapi dengan beberapa syarat dan ketentuan yang sangat-sangat merugikan umat Islam pada saat itu. Disebut Perjanjian Hudaybiyah. Ini panjang ceritanya, tapi saya singkat-singkat sedikit biar kita banyak memahami sejarah, banyak memahami karakter pikiran-pikiran nubuah Rasulullah SAW. Jadi Perjanjian Hudaybiyah itu terjadi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu barat daya Mekah, kurang lebih 23 km dari kota Mekah. 22, 23, 24 sampai 25 tergantung wilayahnya di Mekah. Pada saat itu, ini ceritanya, ya, kenapa bisa terjadi Perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW beserta rombongan para sahabat dan penduduk Madinah, umat muslim tentunya, itu pengen berangkat haji, melaksanakan ibadah haji. Sejumlah 1.400 orang. Berangkatlah baginda Nabi Muhammad SAW ke kota Mekah. Bukan buat perang, tapi buat melaksanakan ibadah haji. 1.400 laki dan perempuan. Nggak bawa senjata, nggak bawa pedang, nggak bawa peralatan tempur, nggak bawa. Gitu. Itu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya setahun setelah perang namanya perang Khandaq, perang Ahzab dalam bahasa Al-Qur'annya. Jadi Nabi berangkat ke Mekah itu setahun setelah perang Khandaq. Setahun 2 bulan lah kira-kira begitu. Jadi pada saat itu kekuatan umat Islam nggak kuat-kuat amat, tapi masih sedikit ditakuti karena habis menang perang, gitu. Habis menang perang tuh, perang Khandaq, tapi perangnya kagak kedaba-kedubung. Perang Khandaq itu menang gara-gara parit yang dibikin oleh kaum muslimin dan Allah memberikan pertolongan, diutusnya angin dan bala tentara siluman bahasa kita. Ya, jadi menang. Nggak ada perlawanan yang berarti. Kemudian kita singkat, sampai di Hudaybiyah 24 km lagi Rasulullah memutuskan untuk berhenti. Karena apa? Mengetahui situasi Mekah, penduduk Mekah ternyata sudah siap-siap dengan peralatan tempurnya menyambut kedatangan Rasul, gitu Pak. Dikira Rasul mau ngajakin perang. Berhenti di Hudaybiyah. Kalau dulu kan ada bahasa mata-mata. Kalau sekarang Badan Intelijen Negara yang ditugaskan untuk meninjau kota Mekah. Gimana, aman nggak? Stop Nabi, nggak aman kata sahabat. Ternyata orang-orang musyrik Mekah sudah siap dengan kekuatannya, membawa senjata, peralatan tempur guna menghadang Rasulullah masuk ke kota Mekah. Urung akhirnya. Rasulullah punya inisiatif, diutuslah Utsman bin Affan ke kota Mekah untuk negosiasi, untuk memberikan kabar dan keyakinan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya penduduk kota Madinah tidak bermaksud bertempur, melainkan bermaksud ibadah haji. Utsman, kenapa Utsman diutus? Ini cerdasnya Rasulullah. Kalau yang diutus Umar habis perang. Kalau yang diutus misalnya Abu Dzar dan lain sebagainya, sahabat-sahabat yang dianggap tidak memiliki ikatan kerabat, karena pemimpin kota Mekah pada saat itu Abu Sufyan, Suhail bin Amr,
Abu Jahal, Abu Lahab udah kagak ada itu. Udah meninggal. Iya. Digantikan oleh Abu Sufyan dan Suhail bin Amr. Tuh. Abu Sufyan sama Utsman masih kerabat dekat, netes. Satu engkong. Gitu, pinternya Rasulullah tuh. Iya, cerdas Rasulullah melihat keadaan itu. Diutus Utsman bin Affan. Konglomerat, keluarga, pimpinan kaum kafir Quraisy. Pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, masih gede-gedenya karena habis kalah perang juga. Tuh, di perang Khandaq. Walhasil Utsman bin Affan melakukan negosiasi beberapa hari. Ternyata Utsman gak balik-balik ceritanya nih. Ditunggu sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari kagak balik-balik. Jangan-jangan dibunuh Utsman di Mekah. Tegang. Tuh. Padahal Utsman bin Affan begitu alot melakukan negosiasi dengan Abu Sufyan CS. Bagaimana caranya haji bisa jadi tahun itu. Walhasil, singkat cerita, Utsman bin Affan balik ke Hudaybiyah. Memberikan kabar terjadi negosiasi yang alot. Agak deadlock. Tapi ada beberapa persyaratan. Terciptalah perjanjian Hudaybiyah. Disusun oleh Suhail bin Amr. Perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun, kagak boleh perang. Kedua belah pihak tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling memancing kerusuhan bahasa kitanya. Cuman ada catatan-catatannya. Ini yang bikin repot. Ini yang membuat Umar bin Khattab marah, ngambek. Gitu, panjang ceritanya. Ini saya singkat-singkat. Apa perjanjiannya? Pertama, di dalam hal administratif, penulisan surat menyurat, Rasulullah tidak boleh menggunakan kalimat Muhammad Rasulullah. Coba kayak apa? Kalau bahasa kita stempel nggak boleh. Ya kan? Misalnya kan from Muhammad Rasulullah SAW. Nggak boleh. Kalau mau nulis Muhammad, Muhammad saja. Kata Suhail. Saya nggak menerima Anda sebagai Rasul. Begitu. Ini termasuk salah satu poin perjanjian dan persyaratan damai. Diturutin oleh Rasulullah. Sampai kila di riwayat lain, Abi Thalib tuh marah, Ali ibnu Abi Thalib. Ya Rasulullah, gimana ceritanya? Ali, uktub ismillahi sabi Rasulillah. Tulis saja nama saya tanpa menggunakan Rasulillah. Uktub Muhammad ibnu Abdillah. Tulis nama saya Muhammad ibnu Abdillah. Nggak usah. Ya udah biarin turutin. Tuh kayak apa Rasul? Ditulis kagak ditulis bahasa kita, gue ya tetap Rasul. Emangnya begitu nggak ditulis, SK gue turun menjadi bukan Rasul, tetap biarkan. Satu persyaratannya tuh. Yang kedua, umat Muslim orang Medina tidak boleh melaksanakan haji hari itu juga tahun itu, nggak boleh, batal dianggap. Udah terlanjur, nggak boleh. Diturutin lagi. Coba kayak apa? Diturutin, diokein. Ini konsepnya Suhail bin Amr. Yang ketiga apa? Apabila ada penduduk Mekah yang masuk Islam, yang mengikuti agamanya Muhammad Rasulullah SAW, Rasulullah dan para sahabatnya wajib mengembalikan orang Mekah tersebut yang mengikuti agama Islam balik lagi ke Mekah. Coba kayak apa? Paham maksudnya? Apabila ada orang Mekah yang jadi mu'alaf, Rasulullah wajib tidak boleh menerima. Harus kembaliin lagi ke Mekah. Kayak apa? Perjanjian PA ini sebetulnya. Perjanjian ala PA. Iya, jelas merugikan semuanya. Ya, tapi dengan besar hati Rasulullah SAW udah iyain. Ali bin Abi Thalib kan makatib, juru tulis. Tapi dalam hal ini harus ngalah dengan usulannya Abu Sufyan atas perwakilan Suhail bin Amr. Sepakat datu Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ini mendengar berita itu. Sampailah konsep itu ke tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marah Umar bin Khattab. Marah. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu. Maka pada saat itu juga Umar bin Khattab datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini ada dalam hadis Sahih Muslim nomor 3338 tentang kitab jihad. Tuh, sampai saya catat, saking saya tertariknya itu. Ya, dialog antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah dan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Protes Umar. Nggak seneng. Bukan nggak seneng terhadap Rasulullah, jangan salah. Protesnya Umar melihat orang-orang dan tingkahnya kaum kafir Quraisy yang dianggap berbahaya bagi kepentingan ad-dinul Islam pada saat itu. Datang ditemuin. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, alasna alal haqq wa hum alal batil. Ini ada di hadis Sahih Muslim. Ya Rasulullah, bukankah kita ini berada dalam jalur yang benar? Wa hum alal batil, dan mereka semua itu berada dalam kebatilan. Apa kata Rasulullah? Bala ya Umar. Engkau benar ya Umar. Alaysa qatlana fil jannah wa qatlahum finnar. Ya Umar, bukankah ketika kita terbunuh pada saat ini nih, sekarang seandainya atau tahun ini kita dibunuh oleh mereka, dibantai oleh mereka, kita masuk surga. Sementara mereka yang membunuh kita masuk neraka. Apa kata Umar? Bala ya Rasulullah. Engkau memang benar seperti itu. Fafima nu'tid diniyah fi dinina wa narji'u lamma yahku. Ya Rasulullah, bukankah dengan demikian itu berarti kita menyerahkan agama kita ke tangan mereka? Kita menyerahkan urusan agama kita kepada mereka. Dengan nyerahnya kita, nurutnya atas poin-poin yang buruk ini, kita berarti sama dengan menyerahkan urusan agama kita kepada mereka. Ya Rasulullah, ini gimana ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, ya Umar, inni Rasulillah walan yudayyi'ani abada. Wahai Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, tenang, sungguh aku ini adalah Rasulullah SAW, dan tidak akan mungkin Allah membiarkan aku dalam keterpurukan, dalam kehancuran abada selamanya. Kamu tenang saja. Ya sudah, akhirnya mau tidak mau, karena jawaban terakhir Rasulullah semacam demikian, ya dia pergi, berlalu. Tapi berlalu menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sama pertanyaannya, dalam hadis itu sama, jawabannya sama. Fa innahu Rasulullah. Ya, sesungguhnya dia itu, wahai Umar, adalah Rasulullah. Tidak mungkin membiarkan Allah Subhanahu wa taala padanya kehancuran. Kamu tenang saja, sudahlah kita ikutin saja. Kayak apa Umar bin Khattab? Tapi memang dua sahabat ini berbeda. Yang satu bijaksana, yang satu ngotot. Ngotot dalam hal kebenaran. Kita memahami itu, tegas. Ya, kenapa Rasulullah lakukan itu? Karena Rasulullah sudah dikasih kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari nanti kamu akan memasuki kota Mekah dalam keadaan tenang. La tadkhulannal masjidal harama insyaallahu amin. Allah sudah janjikan. Jadi Rasulullah percaya. Ya, akhirnya dengan protesnya Umar itulah yang menyebabkan salah satu di antaranya turun surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kamu melihat orang berbondong-bondong memeluk agama Allah. Tuh. Tapi nggak berhenti di situ. Tapi itu masih janji. Janji Allah belum terwujud. Kapan terwujudnya? 2 tahun setelahnya. Ya, peristiwa Fathul Mekah terjadi di 8 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan. Baru realisasi ayat sebagaimana yang dijanjikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslimin, bahwa kamu akan melihat dengan mata kepalamu orang tuh berbondong-bondong masuk ke Islam. Itulah peristiwa Fathul Mekah pada saat itu. 2 tahun sahabat menunggu. Kayak apa itu? Fathul Mekah itu terjadi akibat itu tadi, perjanjian-perjanjian yang sangat merugikan dari yang diciptakan, yang dirumuskan, yang direkayasa
dari golongan kaum kafir Quraisy. Tapi diterima dan ditampung begitu sabar. Rileks Rasulullah. Rileks menghadapi kayak gitu Rasulullah. Tegang mungkin karena itu tadi, terbawa arus. Ada beberapa sahabat yang berbeda pandangan, itu wajar. Karena apa? Semata-mata itu tadi, sahabat yang berbeda pandangan tidak ingin gitu. Dan kurang sabar juga. Jangan-jangan kita hancur. Persepsinya Umar begitu. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi hikmah dan pelajaran buat kita. Ya, Rasulullah SAW saja dan para sahabatnya menunggu ketika ayat itu turun, tidak langsung hitungannya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi bertahun-tahun, 2 tahun baru terrealisasi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka sucikan nama Tuhanmu. Sucikan pikiranmu semua yang dulu berburuk sangka kepada Rasulullah dan kepada Tuhanmu. Ya, barangkali di antara kamu ada yang berpikiran jorok, berpikiran negatif, buruk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka istighfarlah. Ya, wasabbih bihamdi rabbika, dan sucikan nama Tuhanmu. Begitu. Akhirnya Umar tobat dari perkara-perkara yang sifatnya debatable. Ya. Tapi kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat mengerti alur pikirannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dari awal sahabat yang namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tahu betul cara berpikirnya Rasulullah SAW. Gitu. Dari awal menerima wahyu sampai hijrah ke Madinah, siapa yang dampingi kalau bukan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Jadi sangat memahami dua sahabat itu. Meskipun berbeda, tapi dalam satu kerangka. Kerangkanya apa? Iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ibrah buat kita semua. Ya. Akan kisah-kisah semacam demikian. Laqad kana fi qasasihim la ibratal liulil albab. Sungguh di antara kisah-kisah mereka itu, siapa mereka? Para nabi. Ya, dari zaman Nabi Adam sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, menjadi ibrah, pelajaran buat kita semua. Begitu. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.